Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Ababil, Prodi PGMI, NIM 25096260119. Di sini saya akan menjelaskan proses turunnya Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, Al-Quran turun secara keseluruhan ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz turun Baitul Izzah atau langit dunia. Yang ketiga, turun secara beransur-ansur ke Nabi Muhammad sesuai kebutuhan proses. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran secara keseluruhan ke Lauhul Mahfuz. Turun pada malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah malaikat Jibril membawanya atau tidak. Hanya Allah yang tahu, tetapi kita diberi tahu oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu berada di Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21-22. Proses yang kedua yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu sesuai tempat yang dikenal dengan nama Baitul Izzah. Proses yang ketiga, barulah malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara terpisah dan beransur-ansur, tergantung pada waktu dan keadaan yang sedang terjadi. Sekarang tentang proses pengumpulan Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran yang pertama yaitu zaman Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kurang lebih dari 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Setiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad langsung menghafalnya, kemudian menghafalnya kepada para sahabat Nabi. Menunjukkan para penulis wahyu, terdapat 5 tokoh yang Nabi tunjuk di Mekah menulis wahyu sebagai media sederhana. Walau sudah ditulis, Al-Quran belum dibekukan secara utuh dalam satu mushaf, karena wahyu masih terus turun dan belum sempurna. Proses pengumpulan Al-Quran yang kedua yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, setelah perang tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Jadi banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan hilang jika para penghafal wafat pada saat perang. Saja para penghafal banyak yang wafat, yaitu sekitaran 700 penghafal. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dibekukan dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu karena hal itu belum dilakukan oleh Nabi, tetapi akhir beliau menyetujui. Kemudian mereka mulailah pengumpulannya dalam 3 metode. 1. Mushaf menggunakan 3 metode. 1. Menghimpun ayat dari berbagai bahan tulisan dan hafalan sahabat. 2. Yaitu terdapat 2 dalam ayat, kemudian semua hasil dikumpulkan dalam satu mushaf yang disebut dengan Mushaf Abu Bakar. Yang ketiga yaitu pada zaman Sayyidina Utsman. Pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman, Islam setelah Islam berluas berbagai negeri. Di berbagai wilayah masyarakat mempelajari Al-Quran berdasarkan dialek dan qiraat yang berbeda-beda. Sesuai dengan pelajaran mereka, sahabat Hudzaifah
bil al-Yaman yang baru kembali dari peperangan melihat hal ini langsung melaporkan ke Sayyidina Utsman. Mendengar hal ini Sayyidina Utsman langsung berbentuk panitia penyalinan Al-Quran, kemudian pengambil mushaf berbagai Abu Bakar sumber utama untuk penyalinan baru. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Vivin Ababil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.